Puasa bukan cuma sekedar ngurusin badan. Target puasa ini saya turun 10 kilo, ternyata lebar puasa naik 10 kilo. Bukan cuma sekedar target-target duniawi aja, tapi dengan puasa kita lagi dimasukin ke satu madrasah, satu dunia orang masuk ke madrasah itu, namanya madrasah Ramadan. Goalsnya la'allakum supaya kita lulus jadi orang yang bertakwa. Diulangi, nomor 1, amalan perempuan-perempuan yang dipilih surga adalah SOT. Kepanjangannya apa? Salat on time. Yang kedua, amalan perempuan surga adalah berpuasa bulan Ramadan. Maka yang paling teman-teman atau jamaah hadirin harus perhatikan, puasa Ramadan lunaskan semuanya. Nah, yang ketiga, yang ketiga, shamat syahraha wa hafizat farjaha. Perempuan-perempuan yang dipilih surga itu nomor 3, hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Dia tahu kalau dia sudah punya anak, maka dia tidak biarkan dirinya berfoto sendirian, dimiringkan 96 derajat, dimonyong-monyongin bibirnya. Dia sadar diri, anak saya udah 5, anak saya sudah 6. Maka kalaupun difoto, anaknya ikut di belakang, supaya nggak ada lagi sesuatu yang kesempatan bagi laki-laki di luar sana yang berpikiran aneh-aneh. Wah, ini nih kayaknya masih single, padahal ternyata punya anak 5. Makanya poin yang ketiga, ternyata amalan-amalan penghuni surga itu adalah amalannya hafizat farjaha, menjaga diri dari segala sesuatu yang membuat ia tidak terhormat. Waktu pada zaman-zaman terlampaui itu jamaah, ada seorang namanya, beliau punya tempat sholat, beliau punya sauma'ah. Beliau pernah dipanggil ibunya begini, Allahu Akbar lagi sholat, tapi ibunya memanggil Jurej namanya. Ya Jurej, datang. Tapi kata Jurej, enggak, lanjut, salati am ummi, ummi am salati, ibu saya apa sholat saya, kata Jurej. Sholat lagi, Allahu Akbar. Lalu terus kemudian sampai Jurej mengabaikan kata-kata ibunya. Ibunya lalu menyumpah serapahi kepada anaknya, gara-gara gak memenuhi panggilan ibunya, padahal Jurej lagi sholat sunnah. Ibunya bilang gini sama Jurej, semoga kamu tidak akan mati atau wafat sebelum wajahmu melihat kepada mumisat, perempuan yang menjual diri mereka. Disumpahin sama ibunya, wahai Juret, datang sini. Enggak mak, sholat lagi. Ibunya sampai kesel, ibunya bilang, kamu gak akan mati sebelum wajahmu melihat wajahnya pelacur. Singkat cerita, ada seorang pelacur, dia berzina sama seorang penggembala kambing. Sampai hamilah sang pelacur ini. Ketika sang pelacur ini hamil, sang pelacur mau memfitnah si Jurej bahwa dia dihamili oleh si Jurej. Semua warga desa benar-benar mengakui bahwa ternyata laporan si perempuan ini menurut warga desa dipercayai oleh mereka. Lalu mereka menggerebek sauma'ah atau musolanya Jurej. Jurej lu ternyata munafik, Jurej ternyata begini begitu. Lalu Jurej itu ditangkap, lalu Jurej itu dibawa di depan hakim atau pengadilan jamaah. Ketika Jurej dibawa di depan pengadilan, semua benar-benar gak respect ngelihat Jurej yang ternyata ahli ibadah, padahal ternyata menghamili anaknya orang. Padahal itu bukan Jurej yang menghamili, tapi gara-gara doa ibunya. Sampai suatu ketika perempuan pelacur itu melahirkan, bayinya dibawa di hadapan Jurej. Ini anakmu? Bukan, demi Allah bukan anak saya. Gimana cara membuktikannya? Allah mengizinkan bayinya si pelacur pada zaman Jurej bicara, lalu bayi itu bilang, demi Allah ayahku bukanlah Jurej. Bayi itu kemudian bilang, ayahku adalah si penggembala kambing. Akhirnya ditangkap penggembala kambing tersebut,
dibawa di hadapan Jurej, sama pelacurnya dibawa di hadapan Jurej. Jurej memandang kepada wajahnya pelacur sesuai dengan doa ibunya, dan penggembala kambing itu pun mengakui bahwa itu adalah anak biologisnya. Lalu Jurej pun dilepaskan, jamaah. Ada kisah nyata dari Jurej yang membawa ibrah buat kita. Ternyata seampuh itu doa seorang perempuan untuk anaknya atau untuk siapapun dalam keluarganya, asalkan satu, perempuan ini menjaga kehormatan dirinya. Makanya wanita-wanita ahli syurga, wanita-wanita yang dipilih syurga, punya karakter yang melekat pada mereka. Nomor 3, mereka menjaga kehormatan diri mereka. Bukan untuk siapa-siapa, mereka menjaga kehormatan diri mereka itu agar mereka makbul doa mereka, agar mereka juga senantiasa memegang teguh doa-doanya. Lah kalau tadi doa buruk aja Allah kabulkan, apalagi doa baik. Dan sebenarnya nggak ada doa buruk, tapi itu sumpah serapah gara-gara ibunya kesel. Ini juga penting pelajaran buat kita. Jadilah seorang ibu yang jangan sampai sumpah serapah sama anak-anaknya. Aduh anakku madesu kamu leleh, masa depan suram. Bisa suram beneran nanti masa depan anaknya, jemaah. Doain yang baik-baik, walaupun mungkin anak kita sebegitu menjengkelkannya terhadap kita. Jaga marwah diri. Jangan sampai gara-gara reuni lalu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ngelihat dulu ada teman dekatnya pada zaman SMA, kok udah tambah glowing, lalu mulai merapat lagi. Ingat, Anda punya pasangan. Segimanapun pasangan Anda, tetap aja beliau adalah menjaga diri Anda dari zina. Segimanapun suami Anda itu yang menjaga Anda dari tidak berbuat zina. Maka perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Taruh plang, kalau yang buat belum menikah ini, buat teman-teman masih muda belum menikah, taruh plang besar-besar, only for serious men, hanya untuk laki-laki yang serius. Nanti kalau ada orang bilang, alah mbak, kamu kok jual mahal banget nak, kamu jual mahal nak, kamu terlalu jual mahal nak, jawab aja jemaah, mohon maaf ya, only for serious men, hanya untuk laki-laki yang serius. Itu bukan karena jual mahal, tapi perempuan dalam Islam memang mahal, luar biasa. Harus benar-benar membawa perempuan wanita muslimah dalam Islam itu bukan murahan, bukan seperti gorengan yang bisa dijamah oleh siapa saja. Tangan kotor habis berbuat apa, markirin sesuatu atau megang sesuatu, gorengan langsung dicomot aja, enggak. Tapi dalam Islam perempuan mahal, berharga, yang bisa menyentuhnya hanyalah orang-orang yang memang Allah tentukan, yakni diantaranya adalah suaminya yang sah sebagai suami sahnya. Setelah pernikahan baru boleh memegang tangannya. Sebelum ada kalimat akad terucap nggak boleh. Inilah perempuan-perempuan yang wahafizat farjaha, menjaga kehormatan diri mereka. Yang terakhir, yang keempat, gimana perempuan-perempuan ahli syurga yang akan syurga pilih? Wa ata'at zaujaha. Perempuan ahli syurga nomor 4 adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Tapi suami saya nyuruh maksiat, suami saya nyuruh membeli sesuatu dalam rangka nggak taat sama Allah, suami saya menyuruh kepada sesuatu yang Allah nggak suka. Apakah saya harus taat sebagai seorang istri? Ada kaidah dalam Islam, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada suami di dalam urusan maksiat kepada Allah. Kalau urusannya udah maksiat sama Allah, nggak ada taat-taatan. Sayang tolong dong, udahlah kamu tuh begini aja. Begini ajanya itu dalam rangka memaksiati Allah, nggak boleh taat. Nanti saya diklaim sama suami saya, dasar istri durhaka. Sesiapa seorang suami atau orang tua yang mereka mengucap kepada istrinya atau anak mereka, dasar istri atau anak durhaka, pada sesuatu yang mana tidak sesuai dengan kata-kata durhaka itu disematkan kepada mereka, maka kalimat durhaka itu kembali pada yang mengucapkan.
Ibu ngucap anaknya, dasar kamu anak durhaka. Padahal anak ini solih, tapi gara-gara ibu nyuruh kepada sesuatu yang maksiat, anak ini gak mau, lalu self-claiming, ibu mengklaim bahwa dia anak durhaka, padahal dia anak yang salih. Ibu suruh maksiat, dia gak mau, ini anak yang salih. Maka durhaka itu kembali kepada yang berbicara. Dan durhaka itu bukan cuma tentang seorang istri pada suami atau anak kepada orang tua. Kadang orang tua bisa durhaka sama anak. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah datang seorang laki-laki ngadu sama Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, anak saya durhaka sama saya. Umar gak telan mentah-mentah infonya. Umar panggil, anakmu mana? Bawa sini anaknya. Anaknya datang, mendekat, lalu terus kemudian ditanya, nah, kata ayahmu kamu durhaka kepadanya. Tidak wahai Umar, sesungguhnya ayahku adalah laki-laki yang tidak pernah mengajariku Al-Quran. Ayahku tak pernah mengenalkanku dengan hadis-hadis Nabi. Ayahku tak pernah mengajariku agama. Dan ayahku selalu abai terhadap perintah Allahnya. Dan ayahku memilihkan ibu yang buruk bagi diriku. Lalu apa jawab Sayyidina Umar? Sungguh bukan anakmu yang durhaka kepadamu, tapi kamulah yang durhaka kepada anakmu. Ternyata ada orang tua durhaka sama anak, memilihkan sekolah yang gak baik. Dia tahu ada sesuatu yang memaksiati Allah, tapi dia memaksa anaknya untuk memaksiati Allah karena dia sebagai orang tuanya menggunakan wewenangnya sebagai seorang bapak. Ini gak boleh hadirin. Makanya poin yang keempat, di antara wanita-wanita ahli syurga, taat kepada suaminya selama bukan dalam maksiat. Kalau suami kita suruh yang taat, taat. Kalau dalam maksiat, enggak, no way, enggak ada jamaah. Itulah 4 karakteristik perempuan-perempuan yang akan dipilih masuk syurganya Allah. Yang pertama, coba diulangin. Yang pertama apa karakternya? Salat on time. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Kalau belum lunas, segera lunaskan. Jangan sampai besok membawa beban tentang puasa Ramadan yang belum terlunasi. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak jadi pelakor, tidak jadi sesuatu yang model-modelan begitulah. Dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, ibu-ibu juga harus juga punyailah tips and trick gimana caranya suami kita juga tetap betah di rumah. Gimana suami kita mau betah di rumah kalau setiap kali suami kita dari pintu aja udah, kamu kenapa belum pulang? 29 kali saya miss call, kemana aja gak diangkat. Akhirnya suami kita ngedrop mentalnya. Di luar digempur habis-habisan, panas kepanasan, hujan kehujanan, diomelin atasan, dapat tamu customer yang jengkelin dan segala bentuk macam-macamnya. Sampai rumah masih diomyangin. Wah, mentalnya berat itu jamaah. Jadilah istri yang menyenangkan. Kata Nabi, istri yang menyenangkan itu gimana? Nabi bersabda, istri yang menyenangkan, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kita melihat memandang kepada wajahnya, maka kita akan senang dan tenang. Sarratka, membuat senang, tenang, nyaman. Berpenampilanlah yang keren di hadapan suami. Di hadapan laki-laki ajnabi biasa aja penampilannya. Tapi di depan suami, make up 2 cm, gincu setengah lipstick, parfum 1 botol habis sekali semprot. Di depan suami silahkan berpenampilanlah yang baik. Bukan ketika keluar pakai pakaian yang the best luar biasa, yang ini yang itu, gelang emasnya dari ujung sini sampai sini. Ketika jalan, assalamualaikum. Tapi di depan suami, daster bolong-bolong, daster kesukaannya selama 10 tahun gak ganti-ganti. Apalagi dasternya udah nyaman banget. Ini tuh daster ternyaman. Warnanya kalau gak hijau muda, oranye. Waduh. Atau apa gitu, warna-warna yang sangat mencolok, gak ngenakin banget. Pilih dengan pakaian yang baik. Tata cara kita berpakaian. Sebagaimana suami kita pengen tampil prima, kita juga ngelihat gimana cara kita berpenampilan.
Itulah perempuan-perempuan ahli syurga, yang mana perempuan pandai menjaga kehormatan diri mereka, berpenampilan terbaik di depan suami mereka. Dan yang terakhir apa tadi? Wa ata'at zaujaha. Perempuan ahli syurga adalah mereka yang taat kepada suaminya, selama suaminya gak pernah ngajak maksiat kepada Allah. Hadirin, kalau jamaah diuji daripada suami yang gak pernah sholat, sabar. Kalau suami gak pernah ngelaksanain puasa Ramadan, sabar. Dan jangan hentikan cuma sampai di sabar doang, tapi berikutnya doakan, diajak. Ada 2D, doakan, diajak. SDD, yang pertama sabar, yang kedua didoakan, yang ketiga diajak. Tambahin D lagi, SDDD. D3-nya, S-nya sabar, D3-nya didoakan, diajak, satu laginya dicontohkan. Dicontohkan. Kalau suami nggak mau sholat, didoakan, ya Allah mudah-mudahan suami hamba berkenan untuk melaksanakan sholat. Kalau tetap nggak mau, diajak, ajak terus. Bismillah ya Allah, semoga engkau mudahkan hamba mengajak beliau tanpa kenal lelah, tanpa kenal bosan. Udah diajak nggak mau, yang ketiga, dicontohkan. Kita dulu nyontohin, ambil wudhu, sholat. Kalau perlu sholatnya di depannya. Udah 3D ini, udah sabar, didoakan, diajak, dicontohkan, tetap nggak mau sholat, nomor yang kelima, D lagi, disolatkan. Karena ada ulama yang bilang, sesungguhnya sesiapa manusia yang hidup tapi tidak mau sholat, sebenarnya dia adalah mayat hidup, bangkai yang hidup, gara-gara ninggalin sholat. Sholatlah hadirin, seburuk apapun sholat, sejahat apapun kita di masa lalu sholat. Walaupun kita masih banyak dosanya, ada yang dosa riba, ada yang dosa dulunya pernah zina, ada yang minum minuman khamar, ada yang dosanya durhaka sama orang tua, ada yang dosanya gak taat sama suami. Sholat, jangan pernah tinggalin sholat, karena sholat itu sesuatu harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Jangan sampai sholat pertamanya kita adalah sholat langsung masuk masjid tapi posisinya di depan imam. Sholat tapi posisinya di depan imam. Mumpung masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam sebelum nanti disolatkan di depan imam. Setiap kita nanti ujung-ujungnya akan ke masjid, tapi pertanyaannya, ke masjidnya mau berangkat sendiri atau mau naik kendaraan keranda? Rodanya roda manusia. Itu mobil-mobilnya, motor-motornya, kendaraan-kendaraannya, coba diparkir di masjid. Jangan sampai besok dihisap sama Allah, wahai hambaku, dulu aku kasih motor kamu ya? Iya ya Allah. Bagus motornya ya? Iya ya Allah. Aku kasih kamu mobil kan? Iya ya Allah. Parkir di mana mobilnya? Coba wahai malaikat, di screening. Mobil motornya di screening malaikat. Keterangannya parkir Tanah Lot, Bedugul, Ubud, Sukowati. Tanya lagi, itu mobil aku beri, motor aku beri, gak pernah parkir di masjid? Pernah ya Allah. Berapa kali? 2 kali ya Allah. Yang pertama ngapain? Parkir di masjid. Keterangan buang air kecil. Yang kedua ngapain? Disolatkan. Jangan sampai jamaah kalau punya mobil yang prima, pakai ngaji. Punya jam tangan prima, tas yang prima, pakai ngaji. Handphone yang bagus tuh jangan didiemin doang, direkam, habis direkam dipotong, upload, posting. Jangan takut ria. Enggak, itu enggak ria. Kalau ada orang maksiat aja bangga upload maksiatnya, kenapa yang taat enggak bangga upload ketaatannya? Upload, posting, unggah. Nanti kalau ada yang bilang, ria, enggak apa-apa, santai aja. Selama kita jaga hati, jaga niat, ikhlas karena mencari ridhonya Allah, itu semua kita jangan pedulikan. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahu bilghadati wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajara jamila
Wasbir ala ma yaqulun, sabar atas ma yaqulun, kata-kata mereka. Wahjurhum, jangan pedulikan mereka hajron jamila, tapi tetap main cantik. Nggak usah dipeduliin kalau ada yang bicara aneh-aneh. Posting kebaikan, posting aja. Semakin banyak memposting, kita berharap semoga makin banyak orang kenal sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 4 inilah ciri-ciri perempuan yang akan menjadi penghuni syurganya Allah, yang insya Allah di 4-4-nya ada di hadapan kita semuanya. Hadirin wanita-wanita ahli syurga semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin habis ini kita tanya jawab untuk 4 orang penanya. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang lagi live, jangan lupa kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya info live streaming, video pendek yang bisa jadi story WA atau di-share kembali ke grup keluarga, grup-grup yang teman-teman suka. Bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau hadirin di sini ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya adalah konten-konten pendek dakwah saya. Save nomor WA saya 0812. Habis ini kita tanya jawab untuk 4 orang. 4 apa 3 ibu? 7. Siap, boleh. 081213 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Nanti jamaah chat WhatsApp ke situ nama sama saya yang tadi ngaji di Bali offline, datang ke Masjid Al Muhajirin wal Ansar. Loh, lah Masjid Muhajirin yang mana ya? Oh, Baitul Mukminin. Tadi 081213 60 70 20. Gampang dihafal insyaallah. Silakan jamaah, mohon izin pertanyaannya satu saja, tidak ada 2. 1 orang 1 pertanyaan, dan mohon jangan ada curhatnya di dalamnya. Langsung to the point aja. Pertanyaannya to the point gitu. Barakallahu fikum. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, jemaahnya dirahmati Allah, ibu dirahmati Allah. Kalau ada yang mau bertanya, ingin bertanya, silakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan hadirin. Sudah ada ibu yang di belakang. Mohon mic-nya diantarkan ke bawah. Silakan ibu untuk berdiri, sebutkan nama ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya setiap setengah 6 pagi. Jadi azan lagi berkumandang, saya boleh nggak saya sholat? Jazakumullah. Ibu yang bertanya, semoga ibu yang bertanya dimuliakan Allah. Hadirin semua yang datang dimuliakan Allah. Offline online, jamaah offline online dimuliakan Allah semua. Bolehkah kita sholat saat kumandang azan baru terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita sholat? Boleh. Karena syarat sahnya sholat dukhulul waqt, masuk waktu sholat. Penanda masuk waktu sholat itu adalah azan. Walaupun azannya belum selesai, la ilaha illallah, tetap boleh untuk sholat. Begitu ibu, barakallahu fikum. Pertanyaan lain? Fadhal. Silakan ibu. Boleh ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baru saja ini tentang sholat di awal waktu. Nah, ini ada perdebatan di awal waktu, di tepat waktu atau awal waktu. Nah, saya ingin mendapat penjelasannya, Ustaz.
Bagaimana tentang sholat di awal waktu atau sholat tepat waktu? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Nabi kemudian bersabda, yang pertama ketika ditanya amal apa yang paling Allah cinta, tadi jawabannya as-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktu atau sholat on time. Maksud daripada sholat on time dan di awal waktu itu sebenarnya sama. On time di awal waktu sebenarnya sama, dua-duanya sama. Kalau di akhir waktu lah itu baru mengakhirkan waktu sholat. Seperti zuhurnya harusnya 12:30, sholat zuhurnya 3:30, asarnya jam 4, sholat asarnya jam 6:15. Itu namanya mengakhirkan waktu sholat. Di awal waktu itu maksudnya azan, tunggu 5 menit sampai 10 menit, iqamah, sholat. Tapi kalau saya ada alasan pekerjaan seperti yang tadi penanya pertama, saya azan langsung sholat, boleh nggak? Boleh. Intinya sama saja demikian. Begitu Ibu, barakallah. Pertanyaan ketiga, silakan aja Den. Mohon maaf Ustaz, saya ngomong tadi yang pertama sebenarnya katakan ibu yang di situ udah beberapa kali tadi pertama Bu azan diantarkan naiknya. Yang mana tuh? Itu yang tadi pertama katakan soal Apa ya? Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua hadirin. Nama saya Ibu Sida Azana dari Majelis Paling Aminah dalam Musabakatan. Ini lain dari tema Ustaz. Terima kasih kesempatannya. Amin. Saya punya teman yang sangat teraniaya dengan suaminya. Maaf, suaminya itu sering mabuk, pukul dan tidak pernah memberi nafkah. Bolehkah mengajukan cerai? Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Apa hukumnya seorang suami yang KDRT terhadap pasangannya bahkan sampai tidak terpenuhi kewajiban-kewajibannya? Yang pertama, hukumnya dulu, tentu saja laki-laki yang demikian berdosa. Dosanya dosa besar karena dia melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang memberi nafkah. Apakah boleh bagi teman menyuruh temannya untuk bercerai? Itu kembali kepada kedekatan masing-masing secara emosional. Tapi bolehkah kalau dia mau menggugat cerai suaminya? Jawabannya boleh, karena sudah ada uzur syar'i yang mengizinkan dia menggugat cerai suaminya. KDRT, tidak menafkahi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau saya, dua jawabannya. Satu, kalau memang masih bisa diperbaiki, silahkan mohon kepada Allah supaya mudah memperbaiki. Tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki, mohonlah juga kepada Allah agar diberi yang terbaik. Kalau yang terbaik lanjut, monggo. Kalau yang terbaik harus sudahan, silahkan. Karena ingat loh jemaah, seumur hidup itu lama. Seumur hidup itu lama. Kalau ketemu sama orang yang mau memperbaiki diri, silahkan. Tapi kalau terus-terusan jadi samsak, nangis ininya bengep, wah sakit luar biasa. Gak apa-apa, suamiku tuh baik, nanti berubah. Besok ngadu lagi, jeng ya Allah, sini bengep, gantian sini yang bengep. Aduh, gak selesai-selesai. Maka istikharah, libatkan Allah, minta yang terbaik. Kalau memang harus udahan, semoga Allah ganti sama yang lebih baik. Begitu Ibu, barakallahu fikum. Jawabannya boleh. Pertanyaan kelima ini apa yang keempat? Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustaz, perbuatan apa yang bisa menggugurkan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke wanita ke dalam surga? Jadi perbuatan apa yang bisa menggugurkan amalan-amalan yang bisa memasukkan wanita ke surga? Pasti ada Pak. Amalan apa yang bisa menghalangi perempuan-perempuan itu masuk surga? Kebalikan dari ini semua. Kalau tadi 4, jaga sholat, puasa Ramadan, jaga kehormatan, satu lagi taat suami. Kebalikannya itulah yang membuat perempuan terjerembab ke jurang kebinasaan. 1, meninggalkan sholat. 2, tidak puasa. Iya ibunda. Misalnya wanita sudah mengerjakan kesemuanya 4 Betul. Dia masih masuk neraka. Dia berbuat apa itu Pak? Kalau semuanya sudah, tapi punya potensi masuk ke dalam nerakanya Allah.
Apa perbuatannya? Di antaranya kata Nabi SAW, ghibah. Terima kasih Pak Ustaz. Sebentar, ada tambahannya. Soalnya Nabi pernah bersabda, ya Rasulullah, tetangga saya, ada cerita seorang perempuan kepada Nabi, ya Rasulullah, tetangga saya sholat, dia puasa, dia berbuat baik, tapi kata perempuan ini yang curhat sama Nabi, wa yu'dhiya jiraniha bilisaniha, tapi wa yu'dhiya, dia melukai jiraniha, jirannya, tetangganya, temannya, di sosial media atau di dunia nyata, bilisaniha, dengan lisannya, dengan gibahnya, dengan gosipnya, digosok makin setajam. Kok apal ya jangan? Kembali lagi, lakin ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, yu'dhiya jiraniha bilisaniha, dia melukai tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Lalu perempuan ini nanya, a'adkhul jannah, itu perempuan yang sholat, puasa, ya berbuat baik, a'adkhul jannah, apakah dia masuk surga? Jawaban Nabi apa? La, tidak. Makanya jamaah, kalau ada jamaah mau komen yang buruk-buruk, tahan, jangan di enter, cepat hapus. Pikir lagi, pikir lagi, pikir lagi. Kalau jamaah mau komentar di akun sosial media, akun TikTok orang, apalagi ada jebret, artis fulan dan fulanah tertangkap selingkuh, pasangannya masing-masing sudah memaafkan atau gimana gitu, itu saran saya jangan komen. Udah, jangan sampai Anda terlibat di tempat-tempat yang kayak gitu. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Yang kelima, pertanyaan yang kelima. Baik, silakan. Silakan setengah lagi sekalian saya. Silakan hadirin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya baru bertanya, manakah yang harus kita dahulukan? Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan sholat wajib, sedangkan suami memanggil kita, tapi tidak tahu kalau kita melaksanakan sholat wajib itu. Yang manakah didahulukan? Yang mana yang didahulukan, panggilan Allah atau panggilan suami? Jawabannya, kalau bertemu kewajiban panggilan Allah dan panggilan manusia, walaupun itu suami, walaupun itu orang tua, tetap utamakan panggilan Allah. Tapi kalau bentuknya lagi sholat, sholatnya sholat wajib, bukan sholat sunnah, maka hendaknya dikeraskan suaranya. Ma, sini love, darling, honey, babe, Allahu Akbar, dikerasin suaranya. Karena sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, puasa sunnah, suami meminta akan sesuatu, batalkan sholat sunnahnya, batalkan puasa sunnahnya. Tapi suami saya sudah ngizinin, lah wong saya mau puasa sunnah, puasa Senin Kamis, lah kok suami saya siang-siang, mamah aku minta ibadah dalam perihal ranjang. Padahal suami sudah ngizinin. Tiba-tiba di tengah jalan berubah pikiran, mana didahulukan? Batalkan puasa sunnahnya, penuhi daripada panggilan suaminya. Begitu hadirin. Kalau yang sunnah dengan yang wajib, dahulukan yang wajib. Sunnah, yang sunnah kepada Allah, wajib kepada suami, dahulukan yang wajib kepada suami. Barakallah. Ada lagi, silakan hadirin. Pertanyaan yang ketujuh. Satu pertanyaan lagi. Siap. Baik, silakan. Ini dari saya sini sekarang belum Saya ini yang belum ya, saya saya kanan kiri biar adil ini biar monggo kita sudah ada nggak ada, oke saya kembalikan ke ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ibu, sehat-sehat ibu. Tadi saya dengar sholat on time Ustaz. Saya selaku pekerja di luar kantor dan istilahnya kerja di lapangan, sholat itu jarang ada
Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin yang hadir di sini maupun offline dan online. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah kecil hati karena kita ditakdir bisa sholat aja itu sudah mewah luar biasa, Mas. Jangan berkecil hati karena kita sudah ditakdir bisa sholat saja sudah mewah luar biasa. Jangan kecil hati. Yang penting jamaah punya niat mau sholat on time. Ternyata di lapangan berbeda ceritanya. Bismillah, Allah tahu niatnya kita. Tapi sebisa mungkin kapan Anda, saya, kita semua bisa sholat on time, maka sholatlah on time dan jangan ditunda-tunda. Jadi fleksibel, seindah itu Islam. Yang penting ditakdir bisa sholat, ruku, sujud, sholat menghadap kiblat, masih berzikir, masih sholawat. Itu semua adalah takdir terbaik dari Allah buat kita sebagai hamba-hambanya. Insya Allah ibu dapat niatnya. Tapi nanti kapan slow silahkan sholat on time. Begitu ya jamaah. Barakallahu fikum. Kita sama-sama berdoa sesuai sebagaimana para ulama dulu juga sering menganjurkan kita setelah tadabbur ayat Al-Quran. Doanya adalah Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran pemimpin bagi kami. Karuniai kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kami semua salih salihah. Yang belum menikah mudah-mudahan segera menikah di tahun ini. Yang pernah menikah berpisah Allah beri ganti pasangan yang lebih baik. Yang sedang hamil mengandung Allah mudahkan persalinannya. Keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah. Rezekinya semakin berkah berlimpah. Hidupnya kita terus punya iman yang istiqomah. Semoga kita wafat di Mekah Madinah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nggak bisa setiap hari datang ke sini. Belum tentu setahun sekali juga datang ke sini. Terakhir saya ke sini 2016, baru ke sini lagi setelah 7 tahun 2023. Tapi saya akan tetap minta tolong sama Allah supaya kita bisa silaturahmi walau nggak secara offline tapi secara online. Insya Allah jamaah, saya tetap akan nemenin kita bareng-bareng ngaji, kita tetap bareng-bareng belajar. Tapi medianya lewat TikTok, YouTube, Instagram. Nanti di grup itu tadi, di grup Sahabat Wiri itu nanti setiap subuh akan kami share link untuk live streaming. Jadi besok subuh jamaah jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia bagian tengah, atau jam 5 sampai jam 6 waktu WIB Indonesia bagian barat, kita tetap bisa ketemu, bisa ngaji. Secara fisik offline gak hadir, tapi online insya Allah kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan sehat semua ya jamaah. Titip salam buat keluarga. Belajarnya kita tuh gak berhenti hanya setelah kajian ini, enggak. Tapi belajarnya kita minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai masuk ke liang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Barakallahu fikum. Sehat semua ya jamaah. Makasih meluangkan waktu ya jamaah. Sangat-sangat bersyukur bisa punya saudara di Bali. Insya Allah semoga semuanya kumpul di dunia, kita besok kumpul lagi di surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ibu, hadirin silakan hadirin. Barakallah. Buat teman-teman yang mau bergabung, buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Barakallahu fikum.